Amin amin ya rabbal alamin. Demikian membaca doa bersama. Mudah-mudahan niat-niat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjawab pertanyaan Pak Eko dan Pak Nasirin, ini ada sebuah kitab. Ini judulnya Rahasia Ruh dan Kematian. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sekira pada tahun 1292 sampai 1350. Itu masa hidup beliau. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, terus sedikit saya kasih pengantar. Sebelum mengarang kitab ini, itu beliau dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang sebut saja salafi yang sering membid'ahkan atau mentidakbolehkan yasin dan tahlil. Ini salah satu guru mereka. Tetapi setelah beliau mengarang kitab ini, justru guru mereka sendiri tidak diakui sebagai gurunya. Karena muridnya kasarane orang gelem tahlil yasin, gurune ngajarke tahlil yasin. Jadi yang dulunya dielulukan sebagai gurunya, kemudian diingkari sebagai gurunya. Itulah hubungan antara guru dengan murid ketika sudah dipenuhi dengan berbagai macam kepentingan. Niki kitabnya jenenge Rahasia Ruh dan Kematian. Di sini membahas beberapa tentang roh dan beberapa tentang kematian. Salah satu di antaranya pada halaman 267 itu dijelaskan, apakah sedekahnya orang yang meninggal dunia itu diterima? Maka di sini dijelaskan dari hadisnya Aisyah dan Ibnu Majah, dijelaskan bahwa orang yang sudah meninggal dunia, seandainya kita mensedekahkannya, itu diterima. Itu sampai 3 hadis terdapat di sini. Sampai ada datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku meninggal. Ada yang ya Rasulullah, ibuku meninggal. Sekiranya mungkin dia masih hidup, dia mungkin bisa mensedekahkan harta atau barang tersebut. Tetapi karena dia tidak sempat mensedekahkannya, apakah seandainya aku mensedekahkannya untuk atas nama ibunya diterima? Jawab Rasulullah, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan di beberapa hadis yang sahih 3. Kemudian tentang ziarah kubur, ini malah di bagian pertama. Di bagian pertama halaman 3. Di bab apakah orang yang mati itu mengetahui ziarah dan salamnya orang yang hidup kepada mereka atau tidak. Itu langsung dijadikan atau dikejadiankan pada masa perang Badar. Pada masa perang Badar itu kan korban sahabat banyak yang meninggal dunia. Mereka otomatis mati syahid. Sebelum mereka dikuburkan, maka Rasulullah mengatakan, wahai si fulan, menyebut nama-nama orang yang gugur itu. Kalian sekarang sudah bertemu apa yang sudah dijadikan kebenaran oleh Allah. Maksudnya adalah orang yang mati syahid, pahalanya adalah surga. Mereka sudah membuktikan ucapannya, membenarkan janji Allah. Kemudian mendengar ucapan tersebut, sahabat Nabi hadir di antaranya Abu Bakar dan Umar. Mereka bertanya, terutama Umar. Umar kan rodo coro kayak ini ya, rodo salafi lah dia. Mohon maaf, saya hanya membahasakan bahasa saya. Umar ini rodo salafi. Rodo salafi ini artinya Umar pernah mengatakan, sekiranya Rasulullah itu tidak mencium Hajar Aswad, maka aku tidak akan menciumnya. Kalau orang-orang salafi kan biasanya nggak mau tuh yang hal-hal yang agak-agak gitu ya. Tapi nyatanya Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka Umar pun mencium Hajar Aswad. Dan perlu diketahui, salafi itu pengertiannya banyak. Dulu pengalaman saya, yang namanya salafi itu orang yang senang yasin, senang tahlil, senang sholawatan,
ngaji nih kitab kuning, mau sekolah, nah itu salafi. Dulu pengertiannya seperti itu. Tapi sekarang setelah sekolah itu merebak menjadi ada boarding, ada sekolah Arab, ada sekolah Inggris, ada tahfidz, ada rumah Quran, apa mana? Apa kan? Ada rumah Quran, rumah tahfidz dan sebagainya. Sekarang malah pengertian salafi menjadi orang yang tidak yasinan, menjadi orang yang tidak tahlilan. Wallahu a'lam. Saya tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Saya hanya mengajak yang penting jenengan istiqomah. Kalau yakin bahwa jenengan doa itu diterima, doakan. Insyaallah niat-niat panjenengan mendoakan kedua orang tua sebagaimana dijelaskan insyaallah ke depan kitab ini akan kita bahas, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan Ibnu Abdul Bar berkata, telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang melewati kuburan saudaranya yang dia kenal di dunia, lalu orang itu mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan ruh itu hingga dia dapat menjawab salam kepadanya. Jadi ketika jenengan lewat kuburan, jenengan mengucapkan salam, di kuburan itu ada orang yang pernah saling mengenal ketika hidup di dunia, maka salam jenengan pasti dijawab oleh orang yang sudah meninggal. Selama orang itu ketika di dunia sempat bersama. Kita kan kenal nih, misalnya salah satu di antara kita meninggal dunia duluan, kemudian kita dikuburkan di salah satu tempat. Kemudian kita lewat kuburan tersebut, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, wahai tempat kuburnya orang-orang mukmin misalnya gitu. Maka dengan salam dari orang yang masih hidup, atas kudrat irodat Allah, Allah kemudian mengembalikan ruh itu kepada jasad-jasad orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian mereka menjawab. Yakin mereka menjawab, cuma kita tidak mendengar. Mungkin dari kulit. Apa pengen jenengan ngomong jawabannya? Kok jenengan dijawab? Waalaikumsalam, Bang. Malah pelan. Nah, itulah sebabnya, termasuk nyusew nih, itulah sebabnya salah satu di antara etika kita di tempat umum, terutama di kuburan, tidak boleh pipis sembarangan. Orang yang dikubur itu tahu siapa yang datang. Kok misalnya jenengan lewat kuburan dan sampingnya motor tor, lah ya ketok. Wes bablas banyune ketok lho, tembus pandang. Tetapi jangan diartikan lha nang ana rumah ya weruh. Tetapi setelah disyariati di rumah pakai kamar mandi, kan gitu. Di rumah pakai tirai, maka Allah pun menghijab, membatasi penglihatan. Jadi ketika jenengan nyun sewu BAK di kuburan, selama di atas kuburan itu ada toiletnya, yo raruh. Karena toiletnya itu sebagai hijab, toiletnya itu sebagai penutup. Tapi kalau tidak disyariati dengan toilet dengan hijab di pinggir kuburan tor, berarti terlihat. Nah, itulah pentingnya bagian daripada menjaga etika buang air besar maupun buang air kecil. Perintah Nabi walaupun di tempat terbuka harus bersembunyi. Nyewu walaupun rada guyon kurang pas, coba supir truk, supir bis ikhtiar mepet bis ya. Gimana? Walaupun masih kurang pas itu loh. Ono ikhtiare mepet bis, mepet truk, rada miring ke arah pojok ban, kan itu. Itu kan udah ada ikhtiarnya walaupun sedikit. Nek sempurna yo ngumpet lah, ada kebun yang masuk ke kebun. Ya kalau di ban nanti orang rasane sengsorone dadi supir jenengan entar yo mboten. Kita ki sama-sama sering nyopir, kadang kita ki
sampai Surabaya, sampai Purbalingga sami ya upayakan ketika buang hajat ya nek ora di tempat toilet ya ngumpet. Nah ngumpet itu sebagai ikhtiar. Ngumpet itu sebagai ikhtiar walaupun di balik pohon. Kalau masalah dunia Allah Maha Tahu, iya memang Maha Tahu, mau dimanapun Allah tetap melihat. Tapi syariatnya, ikhtiarnya adalah kamar mandi, di balik pohon, di balik tembok, itu sudah ikhtiar. Nanti mungkin ke depan kita lanjutkan sedikit demi sedikit tentang bagaimana tentang roh. Singkat-cekatnya di Quran ada di Al-Isra 85, ar-ruhu min amri Robbi wa ma utitu minal ilmi ila qalil. Ruh itu urusannya Gusti Allah dan tidak tentang ruh itu disampaikan kepada kita, ilmunya diinformasikan kepada kita hanya sedikit. Tidak disampaikan kita banyak-banyaknya sedikit. Artinya bukan berarti tidak sama sekali, ada pembahasan tentang ruh walaupun hanya sedikit. Nah, ruh itu ya nanti kalau dilebarkan minggu depan ruh itu ya sudah mulai ditiupkan, sudah mulai ada ketika kita berusia, kalau bahasa kandungannya itu 120 hari di perut ibu kita masing-masing. Ketika usia janin 120 hari, maka bahasa Mbak Boboten itu matang bulan, betul ya? Karena ngitung bulanannya itu 4 pekan. Kalau kita orang kerja kan itu bulanannya ya tanggal 1 sampai tanggal 30, tanggal 1 sampai tanggal 31. Tapi hitung-hitungan kandungan itu per pekan. Jadi 4 pekan itu 1 bulan. 1 bulan itu 4 pekan. Nah, ketika 4 kali 4 berarti 16 minggu, maka di Al-A'raf kalau tidak keliru di Quran ayat 172 Allah meniupkan ruh sekaligus kita sudah ada perjanjian alastu birabbikum dan panjenengan sudah menjawab qalu bala syahidna. Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Kita menjawab di perut ibu kita masing-masing, iya saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Persaksian atau perjanjian ini diambil untuk kalau nanti di kemudian hari di akhirat ada orang yang mengelak. Ketika di dunia orang belum ibadah, ketika di dunia tidak mau beriman, lu wis janji lu, wis ngakoni, waktu lahir ya diadani, betul? Iya betul. Wong mau alam bae ora diadani ra, jenengan diadani ket bayi. Urung lahir wae wis didongani wis mapati mitoni mulai muting kepan wis macam-macam lah, semuanya dalam rangka upaya untuk menjaga iman. Mungkin gitu dulu, monggo istirahat.